guys, kita dapat tugas untuk mewawancarai guru guna melengkapi tugas mata kuliah evolusi yang diampuh oleh Bapak Masyudi Alamsyah MPD. Ayo kita simak video dari kelompok 3 ya. Enjoy! Dinosaurus memiliki peran yang signifikan dalam sejarah evolusi kehidupan di bumi. Mereka termasuk ke dalam kelompok reptil yang menguasai daratan selama lebih dari 160 juta tahun, di mana fosilnya ditemukan pada abad ke-19. Jika membicarakan evolusi, maka tidak asing dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin yang mengatakan bahwasannya nenek moyang kita adalah seekor kera. Apakah kalian mau disamakan dengan kera? Evolusi sendiri berasal dari kata lain evolver yang berarti membuka lipatan. Namun dalam konteks biologi, evolusi menggambarkan perubahan pada genotip dan fenotip suatu organisme. Tentu, jika kita membicarakan tentang evolusi, akan banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang teori dari Darwin, Lamarck, seleksi alam, maupun dari evolusioner yang lain. Seperti kita yang memahami agama Islam akan menolak keras adanya evolusi yang dikatakan oleh Darwin bahwa manusia berasal dari kera. Untuk membahas lebih lanjutnya, mari simak video wawancara dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kita udah nerjang hujan loh. Let's go! Mohon izin, kita ada tugas tentang wawancara mata kuliah evolusi. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maupal. Usia mungkin sudah di angka 30. Tahun mengajar hampir 10 tahun, 8 tahun lah ya kalau sekarang. Perguruan tinggi adalah Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaannya ya. Boleh silakan. Oke. Izin Bapak Noval, Ya. pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Evolusi ilmu yang mempelajari tentang sejarah atau jejak yang ada di bumi. Oke, nah kalau begitu berarti Bapak tahu tentang teori Lamarck, Darwin, dan seleksi alam. Nah, yang Bapak ketahui tentang itu apa aja? Lamarck dan Darwin adalah seorang ilmuwan yang memperkenalkan teori tentang evolusi atau seorang evolusioner. Oke, kalau seleksi alamnya? Seleksi alam adalah peristiwa di mana spesies berevolusi melalui mekanisme seleksi alam. Ada nggak sih keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi itu? Kalian atau jika kita jadi mengetahui sejarah kehidupan dan bagaimana makhluk hidup beradaptasi seperti itu. Kalau Bapak nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba adalah makhluk hidup zaman dulu ya, sebelum munculnya manusia modern seperti kita zaman sekarang. Seperti itu. Lalu menurut Bapak, siapakah nenek moyang manusia? Menurut kita sebagai saya ya, mungkin sudah tahu pasti pertama pasti Nabi Adam kan ya, alaihissalam. Bapak percaya tentang teori evolusi, mengapa dan berikan sedikit alasannya? Darwin ya, tidak percaya ya, karena Tidak percaya? ya
sebagai umat muslim, karena mungkin makhluk pertama yang diciptakan di bumi itu adalah manusia yang sudah mungkin sempurna ya, dibandingkan dengan teori dari bilang itu seperti manusia itu mulai dari makhluk hidup seperti monyet ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Diciptakan di bumi itu adalah Nabi Adam, dan itu adalah manusia yang sudah mungkin sempurna ya, dibandingkan dengan zaman yang teori dari bilang itu seperti manusia itu mulai dari makhluk hidup seperti monyet ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Selanjutnya, Nah, kalau sudah kita membahas tentang tadi evolusi, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi adalah proses penyesuaian makhluk hidup, di mana dengan lingkungan serta mungkin dari zaman dulu dan zaman sekarang mungkin sudah ada perbedaan yang signifikan ya, di manusia modern dan manusia-manusia mungkin yang masih di zaman-zaman seperti jahiliyah ya, kayak zaman-zaman perbudakan seperti itu. Dan lalu mutasi prosesnya juga perubahan dalam urutan materi dan genetik seperti itu. Apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Tidak, saya itu mungkin tadi sudah saya jelaskan. Untuk agama saya sendiri tidak menjelaskan tentang teori manusia yang seperti tadi dijelaskan oleh Darwin sendiri. Menurut kepercayaan Bapak, yaitu agama Islam, apakah ada manusia pertama dan apakah terlampir di dalam Al-Quran? Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan di mana manusia pertama yang diciptakan untuk hidup di muka bumi adalah Nabi Adam. Ya, oke. Mungkin tadi saya sudah jelaskan makhluk pertama yang diciptakan ke bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Terus menurut ini sudah dijelaskan menurut kitab kita adalah surat Al-Imran ayat 59 mengatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di bumi. Seperti itu. Menyambung yang tadi Pak, menurut Bapak apakah teori evolusi ini bertentangan dengan kepercayaan? Terus alasannya itu apa? Ya, mungkin karena teori evolusi menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera ya, tadi saya sudah jelaskan, mungkin itu juga masih dipertanyakan ya sampai sekarang sendiri. Sedangkan menurut agama kita manusia yang sudah diciptakan pertama itu sudah sempurna ya, Nabi Adam. Seperti itu. Menyambung yang tadi Pak, menurut Bapak apakah teori evolusi ini bertentangan dengan kepercayaan? Terus alasannya itu apa? Ya, mungkin karena teori evolusi menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera ya, tadi saya sudah jelaskan, mungkin itu juga masih dipertanyakan ya sampai sekarang sendiri. Sedangkan menurut agama kita manusia yang sudah diciptakan pertama itu sudah sempurna ya, Nabi Adam. oke, selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah dan kenapa alasannya Pak? Teori evolusi dari siapapun yang Bapak tahu, apakah masih layak untuk diajarkan ke sekolah? Oke, mungkin teori evolusi jelas masih layak ya diajarkan, tapi kita mungkin di sekolah memperkenalkan sejarah, tapi perlu diterapkan kebenarannya ya. Dibuktikan. Benar banget. Oke. Bapak ketahui tentang Zionis, Freemason, Illuminati, dan juga Dajjal. Zionis adalah gerakan yang dilakukan oleh sekumpulan Yahudi ya. Oke. Lalu Freemason sendiri adalah persaudaraan yang fokus dengan nilai dan moral dan Sudah selesai semua pertanyaan dari mata kuliah evolusi. Bapak Noval, kami mahasiswa Indra pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yeay, selesai sudah wawancara kami bersama Bapak Ahmad Nopal. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu terkait evolusi. Nah,
Kami menarik kesimpulan bahwasanya evolusi masih perlu diajarkan kepada anak didik guna memberikan edukasi terkait bagaimana alam bekerja, bukan untuk meyakini teori evolusi dari Darwin maupun dari yang lainnya. Karena sebagai umat muslim, kami wajib meyakini manusia pertama yang ada di muka bumi ialah Nabi Adam alaihissalam, bukan berasal dari kera maupun dari yang lainnya. Sekian video wawancara dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan terkait evolusi, boleh silakan di komen ya. Bye-bye.